Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing diskusi tentang bagaimana mengolah data dengan menggunakan SPSS. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk input data, kemudian mengolah data dengan SPSS untuk uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, tetapi untuk kali ini kita akan coba untuk menggunakan data cross section, sehingga uji autokorelasi tidak akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai dari awal. Kita akan buka SPSS. Kita cukup klik di sini, double klik SPSS. Ya. Kita double klik SPSS. Kita tunggu sampai buka dulu. Ya, cancel aja. Oke, nah kita sudah sampai pada layar utama SPSS. Selanjutnya kita akan olah data yang sudah kita miliki. Misalnya saja data kita dari Excel, misalnya data kita ini. Ya. Cara input data kemarin sudah kita diskusikan, ya. Sudah kita coba pada video sebelumnya. Ini adalah data, misalnya ini PA1, ini adalah data yang kita input dari jawaban responden. Ya. Oke. Sebelum kesini, kita perlu tahu dulu apa sebetulnya model yang mau dibuat. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, misalnya saja ada sebuah penelitian begini, ya. Ada partisipasi anggaran, motivasi kerja Islami, komitmen organisasi, kinerja manajerial. Model penelitiannya seperti ini. Nah, maka ini akan kita coba untuk uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Nah, masing-masing variabel ini tentu ada indikatornya. Kemudian indikatornya itu sudah kita buat kuesioner, kemudian kita sebar. Hasilnya adalah ini. Misalnya saja responden 1 itu untuk PA1 dia menjawab 5, PA2 menjawab 5, dan seterusnya. Kita input. Kemudian di SPSS itu kalau kita punya satu variabel dengan beberapa indikator, maka di SPSS itu kita inputnya adalah total indikatornya. Ya. Jadi kita misalnya kita punya variabel namanya partisipasi anggaran, ada 3 indikator, maka ketiga indikator ini kita total. Nah, ini PA1 ditambah PA2 ditambah PA3, ini kita total. Ya, semuanya ke bawah, kita total semuanya. Kemudian motivasi kerja, ini motivasi kerja 1, motivasi kerja 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4 ini indikator, ya, indikator dan kuesionernya. Kemudian hasilnya jawaban responden kita tulis di sini. Kemudian kita total juga. Totalnya 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9. Di sini. Totalnya ada di sini. Begitu seterusnya ke sana. Nah, ini data ini kita olah menggunakan Excel supaya kita lebih mudah. Nah, setelah semuanya kita total, semua kita tulis ke bawah, total responden kita ada 109 ini, ya, karena ini yang paling atas ini adalah nama indikator dan variabel, berarti ini total responden kita ada 109. Oke, nah sekarang setelah kita punya data ini, kita save, ya. Kita save di Excel, kemudian kita masuk ke SPSS. Di sini di bawah ini ada data view, ada variable view. Cara kita memasukkan atau memindah data dari Excel ke SPSS sangat mudah. Ini, ya, pastikan ini bukan variable view, tapi ini data view di SPSS. Kemudian kita buka Excelnya, ya. Ini tampilan Excelnya tadi ini. Nah, yang kita pindah itu adalah totalnya.
Nah, yang kita pindah ini totalnya. Nah, kita pindah totalnya ke sana. Oke, kita klik kanan, copy, kita pindah ke SPSS, kemudian paste. Ya. Oke, supaya ini tidak lupa, ini kita beri nama sekalian ini apa tadi? Total PA, ya, total partisipasi anggaran. Numerik desimalnya kita isi 0 aja ya. Ini kita pakai skill. Oke, nah selanjutnya yang kedua, total motivasi kerja, ya. Total MK. Ini klik kanan, copy, kemudian ini kita klik kiri di sini, klik kanan, kemudian paste. Ya. Ini supaya tidak lupa, terus ini sekalian kita isi. Ini total MK, ya, total variabel motivasi. Benar nggak? Oh ya betul. Total variabel motivasi kerja Islam, ya. Oke, ya. Ini kita lengkapi aja ya. Ini total MK ya. Oke. Nah selanjutnya oh ya, ini desimalnya kita ini skill. Kemudian yang ketiga, total ini apa ini? Komitmen organisasi. Total KO ya. Oke, total KO ya sampai sini. Copy ke SPSS, kita paste sekalian ini total KO. Ini kita oke. Kemudian ini skill. Kemudian selanjutnya kita kembali ke Excel. Ini yang terakhir ini kita sorot ke bawah, kita drag ya. Kemudian copy, kita ke SPSS, paste. Variable view, ini name-nya kita beri total KM. Ya, ini skill. Oke. Ya. Nah, kita sudah punya ini 4 variabel ya, total PA, total MKI, total KO, total KM. Nah, sekarang kita akan coba menguji normalitasnya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi kalau kita menggunakan SPSS itu ada asumsi, salah satunya adalah asumsi klasik gitu ya, bahasanya itu istilahnya itu ada asumsi klasik. Nah, salah satu juga ada uji normalitas ya. Nah, bagaimana cara menguji normalitas? Itu sangat gampang. Sebenarnya ada beberapa cara, ada menggunakan histogram, ada yang menggunakan pp-plot itu ya, istilahnya pp-plot. Tapi kemudian saya anjurkan untuk kita menggunakan uji yang statistik saja, agar pengambilan keputusannya itu lebih
tepat ya. Kalau menggunakan histogram atau menggunakan diagram itu kadang-kadang pengamatan kita itu kan kurang bisa tepat. Nah, maka kita akan menggunakan uji normalitas menggunakan uji statistik. Misalnya saja pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas itu yang kita uji adalah angka unstandardized residualnya. Nah, maka meskipun kita sudah punya data begini, masing-masing variabelnya sudah kita masukkan, kita perlu menghitung namanya unstandardized residual, karena itu yang akan nanti kan kita uji normalitasnya. Nah, caranya sangat mudah. Kita hitung unstandardized residualnya dulu. Kita klik analyze, kemudian regresi, ya. Kemudian di sini ada linear, ya. Linear. Nah, kemudian ini kita masukkan dependentnya. Dependentnya adalah ini kita lihat ya dari sini. Nah, ini variabel dependentnya itu kinerja manajerial atau KM. Yang lain ini independen. Jadi kita masukkan ke sini total kinerja manajerial, kita masukkan ke dependent. Yang lain ini kita pilih ini bareng-bareng saja, kemudian kita masukkan ke independent. Nah, unstandardized residual itu kita hitung dengan ini, mengklik save ini. Ya, klik save yang di samping ini, save. Nah, di sini di residual itu ada unstandardized. Kita klik di sini. Ya, kemudian klik continue. Udah, yang lain di metode ini enter, yang lain diabaikan saja, kemudian klik OK. Ya. Hasilnya ini tidak perlu kita risaukan Bapak Ibu dan teman-teman. Kita konsentrasi, kita lihat di sini aja. Nah, sekarang muncul res 1. Ini adalah residual unstandardized residual yang tadi kita hitung. Nah, angka inilah yang kemudian nanti akan kita uji normal atau tidaknya dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung Kolmogorov-Smirnovnya. Caranya adalah kita pilih analyze, ya, analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Ya, kemudian kita pilih legacy dialog. Kita kemudian pilih lagi yang satu sampel KS. Ya, satu sampel KS. Ya, analyze. Kemudian kita pilih turun non-parametric test, legacy dialog, dan satu sampel KS. Kita klik. Nah, ini di sini tadi kita akan ada muncul variabel-variabel kita, total PA, total MKI, total KO, total KM, dan juga unstandardized residual. Nah, ini yang kita masukkan ke test variabel list. Nah, ya. Nah, kita masukkan ke test variabel list. Kemudian semuanya kita abaikan saja, kita klik OK. Nah, kita muncul begini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita cukup perhatikan yang ini nih. Output one sample Kolmogorov-Smirnov. One sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita perhatikan ini. Kita perhatikan angka ini, tes statistik ini. Nah, tes statistik ini, kalau dia normal, itu angkanya tidak boleh signifikan. Jadi kalau dia signifikan, itu berarti dia tidak normal. Datanya tidak normal. Nah, kita lihat di sini nih, asimsik ini ya, signifikan ini detail 0,093. Artinya ini di atas 0,05. Nah, kalau di atas 0,05 berarti dia normal. Nah, berarti tidak signifikan. Berarti menurut uji Kolmogorov-Smirnov, data kita ini adalah data yang normal. Gitu ya. Itu cara kita menguji normalitas. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setelah kita
menguji normalitas dan hasil uji kita ini adalah normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Pada kesempatan kali ini, uji multikolinearitas akan kita gunakan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dengan nanti kita melihat nilai VIF-nya dan nilai toleran. Caranya sangat mudah. Kita tinggal pilih analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Kemudian dependennya kita masukkan ini total KM tadi ini, kebetulan karena tadi kita sudah mengolah data maka dia langsung sudah masuk di sini. Kemudian independennya total PA, total MK1, total MKI, total KO. Unstandardized residual tidak perlu kita masukkan ya. Ini hanya untuk kita tadi menghitung normalitas saja. Ya. Setelah ini kita masukkan, pastikan metodenya adalah enter. Kemudian kita pilih statistik. Ya, kita pilih statistik. Pilih covariant matrix. Ya. Kemudian jangan lupa kita pilih juga nih collinearity diagnostic ya. Karena kita akan memunculkan angka ini. Setelah ini kita klik, maka kita continue. Ya. Setelah itu kita continue, kemudian kita tinggal OK. Ya. Tinggal OK. Kemudian kita lihat di ini. Ya. Ya. Oke. Kita lihat di korelasinya, koefisien. Ya. Pertama kita lihat dari sininya dulu. Ya. Kita lihat dari koefisien korelasi. Ya. Kita lihat dari koefisien korelasinya dulu. Ya, angka ini koefisien korelasi. Perhatikan ini koefisien korelasi di sini itu angkanya mana ini? Dari T total PA ke total KO. Ya. Itu min 0,263. Kemudian ini min 0,542. Nah, kemudian mana lagi? Ya angkanya ini. Nah, ketentuan dari koefisien korelasi ini, kalau angkanya kurang dari 0,95, itu berarti tidak ada multikolinearity. Jadi saya ulangi, ketentuannya adalah kalau ini angka ini, kecuali kalau ini kan memang angka 1,0 ini kan karena dia korelasi pada dirinya sendiri kan, maka ya korelasinya pasti 1 ya. Nah, yang kita perhatikan ya angka yang ini, yang total PA ke total KO ini ya, total PA ke total MKI gitu. Dan seterusnya itu. Nah, angka ini kalau dia kurang dari 0,95 maka tidak terjadi atau tidak ada multikolinearity. Itu dan di tampilan ini semuanya angkanya adalah di bawah 0,95. Atau kita bisa katakan bahwa berarti ini tidak ada multikolinearity. Itu kalau kita lihat dari tabel output koefisien korelasi. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari tabel tabel ini, koefisien ini. Kita lihat angka toleran dan angka VIF ini ya. Nah, ketentuannya begini. Kalau toleran ini, angka toleran ini, itu lebih dari 0,10, maka berarti tidak terjadi multikolinearity.
Sebaliknya kalau dia ini angkanya kecil, kurang dari 0,10 berarti ada multicollinearity. Begitu juga ini, VIF-nya disebut tidak ada multicollinearity ya, kalau angka VIF ini kurang dari 10. Nah, ini angkanya kan 1,1,1, artinya ini di bawah 10. Maka ini bisa kita katakan bahwa berdasarkan VIF ini juga kita simpulkan tidak ada multicollinearity ya. Jadi kita bisa melihat ada tidaknya multicollinearity bisa dilihat dari tabel koefisien ini, dari toleran dan VIF, dan juga dari tabel koefisien korelasi ya. Nah, itulah cara kita menguji ada tidaknya multicollinearity dengan menggunakan matriks korelasi. Oke? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setelah kita menguji multicollinearitas dan data kita ini ternyata tadi disampaikan dari hasil outputnya itu tidak ada multicollinearitas. Selanjutnya ada satu uji autokorelasi sebetulnya, tapi karena uji autokorelasi itu kan dilakukan kalau datanya itu time series. Data time series itu data runtun waktu ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode ini. Sementara data kita ini kan jenisnya adalah data cross section istilahnya. Atau tidak runtun waktu tetapi cross section. Jadi diambil pada satu periode kepada beberapa responden gitu ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada kali ini akan kita lakukan dengan cara uji Glasser. Uji Glasser itu menurut Gujarati 2003 itu dilakukan dengan meregres ya, absolute residual variabel dependentnya ya, terhadap variabel independent. Salang ya, uji Glasser itu dan nanti kita akan lakukan dengan meregresi nilai absolut residual dari variabel dependent, dari variabel total KM ini. Jadi nanti akan kita hitung dulu berapa nilai absolut residual dari total KM ini. Caranya gampang. Berarti langkah pertama adalah kita hitung dulu nilai residual absolut dari total KM itu. Nah, SPS sudah menyediakan tool untuk kita merubah atau mengubah nilai satu variabel begini menjadi variabel absolutnya dengan cara transform misalnya ya. Nah, caranya ini di atas ini ada transform ya, ini di samping data analyze, ini di atas ini ada transform, kita klik aja transform ya. Kemudian setelah kita klik transform, kita compute variable. Kita compute variabel. Nah, di target variabel ini misalnya kita beri nama misalnya saja apa ini? Misalnya kita beri nama ABS absolute apres 1 gitu ya. ABS absolute residual 1. Kemudian di sisi sebelah sini ada function group. Kita klik all, kemudian kita pilih yang absolute. Ini di bawah ini functional, function and special variable. Ini ada ABS. Klik ini, ABS ini absolute ini ya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita drag, kita tempatkan di atas. Di numeric expression ini. Nah, sini ya. Ini ya, dari sini kita geser ke sana. Cara menggesernya di drag saja, diklik kiri, jangan dilepas, kemudian letakkan di numeric expression. Ini di sini akan muncul ABS, kemudian tanda tanya begitu ya. Kita pindah ke sini, ya.
Kemudian kita masukkan variabel independennya. Nah, kita klik ini variabel dependennya. Variabel dependennya akan kita hitung absolutnya. Itu adalah total KM. Nah, kita klik ini ya, total KM-nya kita klik, kemudian kita klik lagi panah ke kanan. Nah, ini masih ada tanda tanya yang kita hapus saja. Maka kemudian di sini akan muncul ABS TTL KM. TTL KM itu kan ini data variabel kita, nama variabel kita ini. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita tinggal klik OK. Outputnya tidak perlu kita perhatikan, tapi kita lihat di sini. Nah, ya, sorry ya, ini cepat tadi. Outputnya ini tidak perlu kita perhatikan. Kita pilih data kita. Klik di SPS di bawah ini ya. Ini ya, kita klik di bawah. Di sini ada datanya, kita klik datanya. Nah, kemudian ini sudah muncul ini ABS res, absolute residual yang tadi kita hitung. Nah, absolute residual inilah yang nanti akan kita regress ya. Nah, setelah kita punya ini. Nah, sekarang kita regress. Kita regresi, analyze, regression, linear. Nah, dependennya kita ganti. Nah, kita ganti yang absolute residual kita tadi. Ya. Nah, setelah itu kita hasilkan, kita masukkan ke sini, maka langsung aja kita klik OK. Kita cari ya koefisiennya mana. Ya, ini ya. Nah, kita sekarang sudah punya nilai koefisiensi ini dan nilai T. Nah, kita perhatikan sini. Ya. Nah, jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel, maka itu ada indikasi ada heteroskedastisitas. Nah, kita perhatikan variabel total PA ini 0,062. Ini berarti di atas 0,05. Tidak signifikan, berarti tidak ada hetero. Kemudian total MKI ini 0,180, di atas 0,05 tidak ada hetero. Nah, ini total KO ini 0,002. Ini di bawah 0,05, berarti ini signifikan. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa total KO ini ada heteroskedastisitas. Nah, ini ada heteroskedastisitas. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, demikian cara kita menghitung normalitas, multikolinaritas, kemudian juga heteroskedastisitas. Mudah menurut saya, yang bisa kita lakukan dengan menggunakan SPSS. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.